Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ari Budiarti, SHM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yogi Aljikri dengan NIM B1A1222168, dan keempat rekan saya Cahaya Purnomo dengan NIM B1A1228186. Saya Muhammad Ihsan dengan NIM B1A1222169. Saya M. Ferdian S dengan NIM B1A1222187. Saya Muhammad Afadiananda dengan NIM B1A1222174. Presiden Joko Widodo mengancam akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun BUMN jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke dalam wilayah konsesi tersebut. Desa Kebelut Hak Guna Usaha HGU PT BGA dengan petani warga desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalbar akhirnya memperoleh kepastian hukum. Warga dari 2 desa di Lamandau, Kalimantan Tengah merebut paksa lahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. 10 tahun tidak dapat beroperasi, perusahaan tambang meminta pemerintah turun tangan dalam mengatasi sengketa lahan di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Unjuk rasa menuntut polisi mengungkap kasus kriminal sengketa tanah adat di depan Mabes Polri Jakarta Selatan ricuh. Kepulauan Riau ini menjadi perhatian publik dan juga negara. Ini menyusul bentrokan warga setempat dengan aparat gabungan terkait dengan pembangunan proyek Rempang Eco City. Presiden Joko Widodo membocorkan alasan utama di balik terjadinya sengketa tanah di Indonesia. sengketa pertanahan masyarakat adat dengan perusahaan sering terjadi di Indonesia karena adanya ketidaksesuaian antara pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah wilayahnya dengan pemberian hak-hak pengelolaan tanah kepada perusahaan-perusahaan khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Masyarakat adat merasa bahwa mereka memiliki hak-hak tradisional atas tanah yang telah mereka tempati dan kelola sejak zaman nenek moyang mereka, yang mencakup hak-hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Namun, karena negara seringkali mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak masyarakat adat tersebut dengan alasan pembangunan, ekonomi, dan kepentingan umum. Akibatnya, banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari negara untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah yang menjadi wilayah adat masyarakat adat. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada kekerasan, penggusuran, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukum: 1. Tumpang tindih peraturan UPA. Sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria, tetapi tidak menempatkan UPA sebagai undang-undang induknya. Bahkan justru menempatkan UPA sejajar dengan undang-undang agraria. UPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012, 5 kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi secara substansional, bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transmigrasi, dan lain-lain. 2. Tumpang tindih peradilan. Pada saat ini terdapat 3 lembaga peradilan yang menangani suatu konflik pertanahan, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam bentuk konflik tertentu, suatu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana. Dalam hal tersebut, yang menyangkut konflik yang disertai dengan tindak pidana. Faktor non-hukum. Yang pertama, tumpang tindih penggunaan tanah. Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah. Sedangkan produksi dengan pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. Yang kedua, nilai ekonomis tanah tinggi. Yang ketiga, kesadaran masyarakat meningkat, adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat.
pola pikir masyarakat terhadap masyarakat pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Yang keempat, tanah tetap, penduduk bertambah, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Selanjutnya contoh kasus. Konflik antara masyarakat adat Kenegrian Sinamanenek dengan PTPN 5 Persero. Konflik antara masyarakat adat Kenegrian Sinamanenek dengan PTPN 5 Persero adalah sebuah konflik yang berlangsung sejak tahun 1996 hingga 2019. Konflik ini terjadi karena adanya klaim masyarakat adat atas tanah wilayah mereka yang telah dikuasai oleh PTPN 5, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Masyarakat adat menuntut agar PTPN 5 mengendalikan tanah wilayah mereka seluas 2.800 hektar. Konflik ini melibatkan berbagai pihak seperti nenek mamak atau pemimpin adat, pemerintahan desa, pemerintahan daerah, DPR, RI, DPD, Komnas HAM, dan Presiden Jokowi. Konflik ini diselesaikan melalui berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Negosiasi dilakukan antara masyarakat adat dengan PTPN 5 yang menghasilkan keputusan bahwa PTPN 5 harus mencari lahan pengganti seluas 2.800 hektar. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencari solusi damai dan adil. Arbitrasi dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan hasil penyelesaian konflik ini, seperti Presiden Jokowi yang pada tahun 2019 memutuskan bahwa tanah wilayah masyarakat adat harus dikembalikan oleh PTPN 5. Terakhir, saran dari kelompok kami adalah pemberian HGU bagi usaha perkebunan oleh pemerintah harus berlandaskan pemahaman secara komprehensif pada setiap struktur dan keberadaan hak wilayah masyarakat, yaitu kearifan lokal dan pengakuan terhadap hak wilayah adat sehingga sengketa-sengketa pengelolaan usaha perkebunan tidak timbul dan terciptanya keteraturan serta ketertiban sebagai tujuan hukum. Diperlukan peraturan daerah atau perda terkait dalam penentuan wilayah-wilayah hak wilayah, menyangkut kebijakan pertanahan di daerah dalam pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan dengan menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat adat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.